kan gue sering lihat tuh kalau di TV misalnya kesurupan di satu tempat tuh ada siluman macan misalnya ya, kesurupannya terus kayak macan gitu. Emang kayak gitu di luar sana itu kan bentuknya macam-macam ya. Jadi pas saat masuk ke tubuh seseorang pasti sesuai dengan apa yang mereka bentuk di sana. Misalnya kayak macan ya berbentuk macan, kalau ular kalau misalnya setannya banci berbentuk banci. Tapi selama ini nggak ada banci. Cancun dong. Apa ya guys? ada Agus gak? Ada di YouTube itu. Oke guys, balik lagi di YouTube channel Trikristanto. Video kali ini kita nggak berdua, kita ada satu orang lagi yang masuk. Orang ya? Orang kan ya? Orang, benar. Ya udah kalau orang aman. Bisa diperkenalkan? Iya, diperkenalkan, silakan Mas. Ya. Gue di situ. Halo guys, dengan Tommy di sini. Iya. Tommy Video di kali sini. ini kita akan ngebahas seputar pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan sama orang-orang di luar sana tentang gimana sih dunianya mereka itu. Ya Tot, gitu kali ya. Ya mungkin lebih banyaknya pertanyaan tentang kalau kita jalan-jalan tuh suka ada yang ikut nggak sih sampai rumah atau gimana kan, suka banyak pertanyaan kan. Terus efek-efeknya bahaya nggak sih untuk kita juga segala macam. Jadi Sekarang mau pertanyaannya apa? Kalau udah habis selesai kita melakukan penelusuran kan pasti kita di awal itu ada permisi, di akhir juga ada pamit kan istilahnya gitu. Jadi tetap secara nggak langsung kita tetap apa istilahnya ya, pulau nuwunnya lah istilahnya. Ada tata krama. Ya ada tata keramanya yang harus dilakuin. Jadi ya selama kita melakukan penelusuran dan perjalanan sih ya alhamdulillah sih nggak ada yang pernah ikut. Tapi memang ada yang pernah ikut, tapi biasanya pas itu kita udah langsung minta untuk nggak ikut sih biasanya gitu. Jadi langsung di on the spot langsung kita tolak istilahnya kalau dia mau ikut. Nah itu kan kalau buat lu ya yang bisa ngeliat, tapi kalau orang yang nggak bisa ngeliat nih, mereka kan nggak tahu ikut apa enggak, terus efeknya sama keluarga. Tetap kan kita bisa tahu kan kondisi di situ. Kalau misalnya ada yang ikut di salah satu tim kita juga kita akan tahu sih istilahnya gitu. Jadi di awal itu kita udah bilang kalau nggak ada yang bisa ikut di antara kita semua gitu istilahnya. Mungkin kalau misalnya kayak lu kan bisa lihat gitu ya, kalau kayak gua Nana gitu kan nggak, paling bisa cuman ngerasain gitu ya. Kan kadang-kadang kok berasa berat ya kolesterol ini atau emang ada yang ikut, lu bisa ngeliat nggak gua ada yang nempelin gitu? Sebenarnya dilihat dulu sebenarnya background kita itu dari mana gitu. Kalau misalnya tahu-tahu kita S1 tahu-tahu cuman sakit pegal, itu bisa jadi kan satu kolesterol atau darah tinggi. Jadi kadang kan kita udah mikirannya udah aneh-aneh ya kalau misalnya aduh kayaknya berat nih ada yang nemplokin atau apa gitu kan. Sebenarnya kan nggak selalu seperti itu gitu. Biasanya kita lihat lagi backgroundnya yang habis ngapain sih sebenarnya gitu kan. Memang mungkin ada tempat-tempat yang istilahnya mungkin sangat bisa ketempelan itu mungkin bisa kita habis dari mana, misalnya tempat-tempat yang memang bisa dibilang angker atau misalnya tempat keramat juga itu bisa sih istilahnya kalau ditempelin. Tapi biasanya kalaupun berasa berat juga pasti kita biasanya entah bisa lewat mimpi biasanya gitu sih kalau kita nggak langsung di situ gitu ya, kadang-kadang iya pas nggak udah langsung di situ gitu. Biasanya pas sudah di rumah baru berasa. Biasanya sih kita akan berasa sih kalau ada yang merasa ada yang ngikutin kita atau apa. Biasanya entah dari mimpi atau nanti kita ngerasain sendiri ada sesuatu yang kita ngerasa ada kehadiran lain selain kita biasanya gitu. Itu maksudnya gue sendiri gitu bisa ngerasain Kehadiran tapi misalnya nih kita habis jalan-jalan nih di satu tempat, terus ada yang ikut gue gitu, lu bisa lihat itu? Bisa kelihatan walaupun gue nggak ngerasain, iya, tahu-tahu di rumah. Nah itu kan bisa dicegah ya di situ ya? Bisa dicegah di situ. Makanya lebih baik sebenarnya dicegah pada saat di on the spot itu. Jadi kalau bisa jangan sampai rumah gitu. Kalau bisa, kalaupun sudah sampai rumah ya itu bisa nyaman sih. lagi ntar. Iya, aman. Tenang ya di situ ya. Mau repot kita jadi rame. Jadi sebisa mungkin sebelum kita bawa pulang gitu dia, kalau kita pulang oleh-oleh, jangan bawa setan nih. Lebih enak begitu ya. Jadi pas di awal ya udah kita pembersihan lah istilahnya gitu. Cara bersihnya gimana tuh? Pembersihan itu
kita kan satu percaya bahwa doa itu mempunyai kekuatan kan istilahnya di doa, antara guys, kita doa. pribadi masing-masing. Jadi sebenarnya kita nggak perlu yang namanya pembersihan tuh kayak melakukan yang terlalu Ritual. berlebihan atau Iya. terlalu ritual, tapi dengan kita dengan berdoa saja itu sudah sangat besar istilahnya untuk diri kita sendiri efeknya. Tapi memang istilahnya kan kita ada yang perlu harus dikasih tahu, ini ada itu, coba kita berdoa dalam hati segala macam istilahnya ya, kita harus yakin kekuatan doa itu bisa melunturkan itu semua gitu. Jadi nggak usah kayak merasa panik atau diikutin ya ini kok berat, karena belum tentu sesuatu yang berat atau apa tuh diikutin juga gitu. Kadang kan dia juga kalau mengikutin juga lihat-lihat juga kan, nggak semua orang pasti ditempelin atau diikutin nggak sih. Biasanya ada maksud-maksud kalau mereka ngikutin itu biasanya ada maksud-maksud tertentu. Misal dia cocok nih sama badannya, dia suka nih sama misalnya sama Nana, dia suka nih sama Nana istilahnya, cocok, maksudnya masuklah dengan energinya Nana. Nah itu bisa seperti itu bisa. Tapi untuk mereka pun memasuki atau istilahnya nempelin ke Nana juga mereka butuh energi yang besar juga. Jadi tuh nggak segampang mereka main nempel-nempel aja gitu, tuh nggak gampang juga buat mereka seperti itu gitu. Berarti sama halnya kayak kesurupan gitu ya? Sama halnya sama kesurupan, jadi mereka nggak bisa main masuk-masuk ke tubuhnya siapa tuh nggak bisa, karena mereka butuh energi yang lebih juga untuk melakukan itu gitu istilahnya, itu seperti itu sih. Kalau kan ada ya beberapa kejadian gitu ya di sosial media, kayak orang dimasukin nih sama dukun atau orang-orang yang kayak bisa begitu. Ya yang udah dimasukin itu kan emang yang dia itu punya istilahnya apa namanya sebagai media yang sudah terbiasa untuk dimasukkan secara paksa sebenarnya. Dan memanggilnya pun kan istilahnya ditarik dan langsung dipaksakan masuk ke tubuh seseorang juga istilahnya. Ada efeknya berarti? Ya pasti ada efeknya dari orang yang dimasukin itu gitu. Walaupun istilahnya ntar habis itu dia pergi lagi, tetap kan sebenarnya efek ke kesehatan yang orang yang masuk itu istilahnya dari kondisi badannya istilahnya. Jangkanya memang nggak langsung jangka pendek hari itu juga ngerasain, tapi dengan jangka panjang yang baru mereka rasain di kasihan badan juga ya terus. kalau orang-orang jadi Bener, media ya. Iya pasti. Nah kalau kayak kan gue sering lihat tuh kalau di TV misalnya kesurupan di satu tempat tuh ada siluman macan misalnya ya, kesurupannya terus kayak macan gitu, memang kayak gitu menyerupai gitu kan, atau iya karena kan yang jadi tuh yang di luar sana itu kan bentuknya macam-macam ya. Jadi pas saat masuk ke tubuh seseorang pasti sesuai dengan apa yang mereka bentuk di sana, misalnya kayak macan ya berbentuk macan, kalau ular kalau misalnya setannya banci berbentuk banci. Tapi selama ini nggak ada bos. Cancun dong. Apa ya guys? ada Agus gak? Ada di YouTube itu. Biasanya nih kalau misalnya emang yang masuk dalam bentuk misalnya kayak ular atau kayak macan ya mereka akan berinteraksi atau beri perilakunya seperti posisi yang dimasukin itu gitu, kebanyakan sih seperti itu. Terus itu cara komunikasinya emang suaranya juga kayak gitu. Nama kayak gitu. Sebenarnya kenapa? Jadi gini, kalau orang dengan kita menarik makhluk itu dengan secara paksa masuk ke tubuh manusia itu kan namanya kita memaksakan sesuatu yang kita inginkan seharusnya ya. Mereka itu kan kehidupannya memang udah di sana, udah tenang aja, tapi karena dipaksa, kita yang istilahnya marah ya pasti marah kan dengan cara dia lagi nongkrong lagi asik atau ditarik masukin ke orang. Kaget, kaget kan, aku kaget. Jadi itu kalau setannya banci. nah, Iya marahnya gitu. jadi ya sekarang gini ya, kalau kayak kita nih lagi anteng-anteng duduk terus ditarik disuruh masuk ke sini, pasti kan kita berontak kan, marah gitu istilahnya, karena itu istilahnya secara nggak langsung kan ya kita ganggu dong mereka secara paksa untuk masuk ke tubuh orang gitu kan. Nah itu sih sebenarnya kenapa mereka selalu kalau pas kita kelihatan selama ini kita ngeliat orang kemasukan itu kan nggak pernah yang istilahnya halo apa kabar, nggak pernah ada yang lembut-lembut gitu kan. Mereka pasti langsung yang dilihatin itu adalah sosok yang berontak ya, karena nggak terima gitu istilahnya langsung dimasukin seperti itu gitu. Mungkin kecuali kalau si makhluknya sendiri yang pengen komunikasi kali ya. Kecuali kita ada komunikasi terlebih dahulu bahwa istilahnya dia mau meninggalkan pesan atau mau berbicara apa, nah itu biasanya beda lagi istilahnya seperti itu. Kalau itu kan lebih
ke baik-baik antara kita sama mereka tuh udah ada komunikasi yang baik istilahnya gitu. Jadi mungkin kalau pas lagi marah sosok yang keluar adalah sosok macan. Tapi kalau misalnya dia pas mau sendiri rela, oke, gua masuk ke media ke lu gitu, nggak harus macan juga, bisa mungkin ngomongnya biasa gitu. Bisa ngomongnya biasa, Tapi nggak tetap harus yang macan. terlalu berlebihan, tapi tetap karakter macannya tetap kelihatan. Tapi nggak marah. Tapi nggak situasi yang geram atau yang merasa marah gitu istilahnya. Kalau misalkan ada beberapa tempat yang bisa dibilang keramat dan orang kan banyak yang ke situ untuk ngambil sesuatu kan. Nah, sesuatunya itu berbentuk gaib atau berbentuk yang memang real benda gitu. Jadi sebenarnya kan kenapa kayak kuburan keramat itu kan sebenarnya meninggalkan kayak karomah-karomahnya beliau-beliau orang yang dikeramatkan ini kan masih menyimpan istilahnya ya kayak barang-barang saktinya beliau lah ya istilahnya, namanya karomah. Nah, kebanyakan mungkin orang yang datang itu satu sisi mungkin ada ya minta diberikan seperti barang-barang tersebut Wasiat gitu kan. gitu, barang-barang wasiat. Iya. Wasiat. Iya kan kayak misalnya keris-keris wasiat. Oh iya, kayak minta mungkin pikirnya bisa dikasih, tapi sebenarnya itu balik lagi ke kita sama ya penjaga di sana memang layak apa enggak, tapi belum tentu kalau kita datang ya belum tentu kita dikasih juga sebenarnya. Kalaupun dikasih wujudnya benar-benar misalnya keris. Keris bisa. Oh, Jadi jadi bukan bentuknya gaib. bukan. Jadi kalau misalnya Tetap ada emang bentuk fisiknya. keris tetap ada fisiknya, keris atau batu ya dalam bentuk batu. Tetap ada fisiknya tuh pasti kelihatan gitu. Dikasih gitu. Tapi dikasihnya bukan ini lo tak kasih lo, enggak Makasih gitu. ya. Jadi ya dikasihnya ya mungkin caranya macam-macam ya, bisa dari media kita misalnya Pas dia lagi dengan tidur. dilempar dia atau dia tidur atau dia ada taruh barang Kena tertentu kepala yang kan? dikasih misalnya ditaruh di sini tapi kita bisa tahu di sini gitu istilahnya. Tiba-tiba nemu apaan Iya, ini gitu. itu bisa dikasihnya gitu. Tapi, Tapi nggak gampang untuk ngambil itu semua. Kalau yang narik paksa gitu apa tuh? Ya kalau narik secara paksa kan berarti sebenarnya barang itu bukan milik kita tapi kita maksa untuk memiliki barang itu kan, tapi tetap ada efek sampingnya sih sebenarnya, karena kan sesuatu yang kita Kayak obat ya? dapat iya istilahnya sesuatu yang dapat tapi itu bukan hak kita itu kan tetap efek sampingnya itu tetap ada ke kita sih, dan secara nggak langsung kan namanya kita nyimpen barang-barang sakti atau barang-barang yang istilah bisa dibilang punya energi itu kan nggak cuman kita pegang gitu, secara nggak langsung itu ada perlakuan khusus yang harus kita perlakukan ke barang tersebut, media tersebut istilahnya gitu. Dirawat. Iya, dan ya Jadi misalnya barangnya ada di sini, bukan ditanam gitu ya? Misalnya, kok gue berasa kayak ada yang aneh di tubuh gitu. Bisa sih, bisa, tapi selama ini biasanya kalau kayak dalam bentuk batu atau dalam bentuk benda-benda itu biasanya dia Fisik. di dalam tanam fisik iya. Cuman ada juga yang medianya dia langsung masuk ke Badan. badan kita sih.